Sebagian masyarakat Kota Cilegon tentu sudah mengenal sosok yang satu ini, apalagi buat mereka yang bergelut di dunia seni pencak silat. Ya, Ki Basri, sosok yang sering tampil di sejumlah acara dengan aksi debusnya ini merupakan seniman debus asli Wong Cilegon. Pria yang hobi juga dengan sepak bola ini pun terus makin dikenal karena ia pun sering tampil di luar Kota Cilegon. Dan jurnalis Kanaka News berkesempatan mewawancarai, kita sapa saja Kang Basri setelah ia menampilkan aksi debusnya beberapa waktu lalu di lingkungan di mana ia tinggal, lingkungan Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Kang Basri, sejak kapan sih Kang Basri ini belajar pencak silat, Kang? Pentak silat apa debusnya? Pencak silat itu? Pentak silatnya semenjak kelas SD kelas 6. Oh, semenjak SD kelas Ya. 6. Berarti udah berapa tahun nih, Kang? Udah kurang lebih 40 tahunan. 40 tahunan. Ya. Nah, ini berawal dari pencak silat, lalu lari ke debus ya, Kang ya? Ya. Nah, kalau awal mula tertarik dengan debus ini, itu tahun berapa, Kang? Kalau tertarik awal debus itu sekitar sekolah kelas 2 sanawiyah atau SMP. Oh, kelas 2 SMP sudah mulai tertarik dengan Udah, debus ya, Kang ya? betul. Oke. Kalau awal pertama belajar pencak silat itu di mana, Kang? Awal pertama belajar di kampus ini aja. Kebetulan di sini ada guru besarnya namanya almarhum Mang Salwani. Oh, Mang Salwani. Terus setelah dia meninggal, saya lari ke Bojonegara, terus sambil lari ke daerah Begendung. Oke. Berarti Kang Basri asli orang Priuk Sukmajaya? Asli. Asli sini ya, Priuk, lahir di sini. orang Priuk Pribumi. Sukmajaya. Oke. Nah, pertama kali belajar debus itu sama siapa sih, Kang? Pertama kali belajar debus, saya di Abah almarhum juga sih udah. Abah siapa namanya orang Bojonegara. Itulah, cuman waktu itu yang namanya debus kan nggak bisa berkembang karena waktu itu di Cilegon perkembangan persilatan atau debus itu belum muncul karena masih terpendam. Oke. Nah, setelah waktu berjalan, setelah itu baru muncul, baru saya juga berani untuk atraksi setiap di kalangan. Oke. Kelas 2 SMP berarti tahun berapa itu, Kang? Dan udah berapa tahun Kang Basri menggeluti dunia debus ini, Kang? Sekitar berarti nggak ngurangin aja sekitar 23 tahunan. Oh, 23 tahun ya? Iya. Oke. Dan pertama kali Kang Basri bisa debus itu apa sih, Kang? Apakah pakai alat-alat apa namanya? Tajam atau apa tuh, Kang? Pertama kali itu, Kang? Pertama kali itu emang harus alatnya harus yang tajam. Kalau misalkan alatnya yang kurang tajam itu bahkan kurang enak. Kalau yang tajam itu, jadi kalau main debus darah atau debus ekstrim disebutnya, main basah itu harus tajam. Kalau nggak tajam susah. Oke. Berarti itu dari kelas 2 SMP ya, Kang ya. Itu Kang Basri sudah bisa punya keahlian debus itu, Kang ya. Ya, udah menguasai seluruh permainan debus. Kalau orang tua sendiri itu mendukung, Kang? Orang tua Awalnya. sendiri awal sih emang tidak mendukung. Tidak mendukung. Jadi ya lama kemudian ya itu terserah aja lah, akhirnya mendukung juga. Akhirnya bahkan saudara-saudara juga sebagian dari mendukung, sebagian lagi juga ada tidak mendukung. Oke. Nah, Kang, debus ini kan tentunya kan ada berhubungan dengan agama Islam, Kang ya. Benar nggak, Kang? Betul. Oke. Tentunya ada doa-doa ya, Kang ya, sebelum melakukan aksi debus, Kang. Seperti apa, Kang? Apakah ada ritualnya ataukah ada ya semacam doa-doanya, Kang, sebelum Ya, sebenarnya ilmu debus kan awalnya dari zaman Kesultanan Hasanuddin. Jadi ya waktu saya belajar ilmu debus juga emang harus ada artinya amalan-amalan, artinya untuk di badannya. Bukannya artinya bukan orang itu semua kebal, ya emang ada yang kebal dan enggak, tapi kan kalau debus kalau guru saya ngajarin itu harus badan itu harus ada
atau doa-doa lah, atau amalan, tetap kita tujuannya minta perlindungannya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Selain doa-doa, tentunya juga ada puasanya Kang ya, benar Kang? Ya betul. Oke. Puasa yang paling lama berapa hari Kang? 21 hari. 21 hari ya Kang ya. Oke. Kang, pada saat melakukan atraksi debus itu, ketika itu ada rasa sakit atau seperti apa sih Kang? Sebenarnya sekali itu nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sakit sedikit pun nggak ada, kan udah biasa, nggak ada rasa sakit. Gitu. Makanya sebelum kita main atraksi debus itu tetap kita artinya minta perlindungan, minta keselamatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Paling jauh atau mungkin udah pernah diundang siapa saja nih Kang pada untuk melakukan atraksi debus ini Kang? Kalau yang paling jauh ya, kalau yang paling jauh pernah ke daerah Lombok, ke daerah Semarang. Oke. Paling jauh. Oke. Di kota Cilegon sendiri Kang sudah di mana aja nih Kang? Kalau di kota sendiri Cilegon, ya paling kita penyambutan tamu-tamu istimewa kayak menteri apa itu olahraga wisata Sandiaga Uno. Okay. Terus kayak menyambut tamu dari wali kota Singkawang gitu. Terus kemarin juga sambut Kapolres Kota Cilegon. Terus kemarinnya juga kebetulan bulan kemarin nyambut tamu negara dari Filipina, yaitu Tentara Angkatan Laut dari Filipina di Taman Mini, Jakarta. Berarti udah banyak ya Kang ya? Ya, yang lebih terkesan atau yang lebih buat sejarah saya itu pernah main di Antv juga. Pernah main di salah satu televisi nasional ya Kang ya? Sama Dimbat, ngisi acara sama Master Dimbat dan ngisi acara Master Dimbat bukan Master Dimbat, Roy Kiyoshi, dan sempat ngisi acara ulang tahun Antv di Ancol. Wah, keren ini. Kalau debus sendiri ini bukan sulap ya Kang, bukan trik ya Kang ya? Kalau debus saya sih khususnya Banten, emang debus ada yang trik, ada yang asli. Oke. Itu kalau debus yang tadi saya mainkan itu main basah, itu murni asli, gak ada trik. Silakan dicoba aja gitu. Karena kita main basah itu atau main darah itu emang harus tajam, harus tajam ya, semua harus tajam. Tadi gak ada trik kalau khusus untuk main darah atau main basah, debus basah. Itu benar Kang, darahnya keluar dari badan Akang sendiri? Ya betul. Tapi setelah tadi dibasuh dengan air itu, Insya Allah, jadi dia merapat lagi, gak keluar lagi darahnya. Oh itu ya Kang ya. Nah kalau untuk istilahnya untuk memperdalam terus, berarti setiap harinya harus ada doa-doa ya Kang ya, setelah sholat atau apa gitu Kang ya. Wiridanya intinya sih doanya sih nggak begitu rumit sih. Yang penting itu selalu minta keselamatan aja, selalu minta keselamatan dan perlindungan. Setiap permainan antar si debus supaya minta diselamatkan, dilindungi gitu aja kepada Allah. Tapi ada doa-doa tertentu ada, ya Kang ya? Tentu ada. Oke. Kang, atraksi debus apa yang ingin Akang kejar ataupun pelajari lagi Kang ke depan Kang? Emang sih ada rencana gitu, ada rencana pengen cari sensasi baru atau biar ada permainan-permainan yang lebih beda lagi gitu. Oke, ini berarti harus terus digali Kang ya? Ya, terus digali. Emang harus biar debus tambah maju, tambah modern gitu. Oke, siap. Selain debus, hobi juga main bola ya Kang ya? Oh siap. Kalau bola emang dari dulu juga. Kalau bola dari zaman SMP. Oh gitu. Sampai sekarang emang hobi sama bola. Oke, sampai sekarang masih terus Kang sampai ya? Sekarang, aktivitas debus dan bola. Iya. Ya Kang, selama menggeluti atraksi debus ini Kang, pernah nggak sih Kang merasakan gagal atau seperti apa Kang? Alhamdulillah nggak pernah gagal. Alhamdulillah. Oke. Berarti lancar aja Kang? Lancar. Selamat Kang. Oke. Pernah nggak Kang ada gangguan-gangguan dari hal-hal yang gaib Kang mungkin? Oh ya, itu pernah sekali
di salah satu kampung lah kita sebut. Pas lagi antraksi main almadad atau paku Banten. Jadi begitu pas dipukul itu anggota saya teman itu dia kesakitan. Biasanya nggak apa-apa, dipakai berapa kali pun nggak apa, dia baru sekali udah. Terus begitu pas lagi main antraksi debus basah, saya juga ngerasa, cuman nggak tembus, nggak kendala. Tapi syukur alhamdulillah selamat, bahkan yang ngerjainnya itu dia sampai mental atau sampai jatuh. Maksudnya yang ngerjain ini apakah ada karena yang seseorang juga ada seorang juga. Ternyata dia juga nonton juga tapi iseng untuk menjatuhkan atau untuk debus saya. Istilahnya ingin menjajal mungkin. Ya itu dia ngetes dan mencoba. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi. Akhirnya dia ya mental. Oh, mental juga? Ya, dia mental gitu ya? Mental, dia duduk di kursi begini, dia langsung jungkir ke belakang. Gitu, berarti bisa terlihat orang itulah yang istilahnya yang ngetes gitu kan ya? Masih orang dua, yang satunya jauh, hari satu lagi dekat, dia sengaja nonton gitu. Cuman dia iseng sambil kerjain gitu. Kang, tentunya kan kalau ingin memanggil Kang Basri kan untuk mengisi sebuah acara ya. Nah ini kan berapa sih Kang budget yang harus disiapkan untuk Kang Basri akan bisa tampil di sebuah acara Kang? Ya, kalau saya pribadi punten karena saya sebagai pelaku seni dan pelestari seni, kalau untuk job-job kayak itu saya nggak pernah narik. Oh, nggak pernah saya tarik. pernah tarik. Terserah mau dia mau ngasih berapa aja, saya siap berangkat. Karena itu emang tujuan saya untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya. Jadi tidak pernah ada target atau target jadi sekian. Tidak dipatok ya Kang ya. Ya, karena saya ikhlas karena saya sebagai pelaku seni budaya. Kalau Padepokan Bandrong Cempaka Putih ini berdiri kapan Kang? Kalau berdirinya Padepokan Cempaka Putih itu sekitar tahun 2002. Karena dulu guru yang di sini kalau mau bikin Padepokan Cempaka Putih. Sebenarnya biasanya udah lama, cuman saya resmikan atau saya kibarkan di tahun 2002 sampai sekarang. Berarti Kang Basri sebagai pimpinannya di sini atau? Ya, kebetulan saya sebagai pimpinan Cempaka Putih. Bukan guru besar ya, kalau guru besar terlalu tinggi jabatannya. Jadi sebagai pemimpin aja lah. Sebagai pemimpin terus sebagai pelaku seni budaya lah. Kang lihat generasi penerus debus ini Kang, khususnya di Kota Cilegon sendiri, Kang Basri melihatnya seperti apa nih saat ini Kang? Generasi penerus untuk debus ini Kang, Kang Basri melihatnya di Kota Cilegon sendiri seperti apa Kang? Apakah semakin berkurang atau seperti apa tuh Kang? Ya alhamdulillah di Cilegon itu sebenarnya pemain debus sampai detik ini juga tambah semakin banyak. Karena saya sendiri juga sebagai pelestari dan sebagai mengajarkan juga. Jadi biar jangan sampai debus Banten itu jangan sampai punah. Karena debus itu salah satu dari peninggalan sejarah nenek moyang kita, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Berarti berharap banget memang debusnya terus dilestarikan ya, terutama bagi para generasi muda ya Kang ya. Ya, khususnya di Cilegon, insya Allah sih sampai sekarang juga tambah banyak yang belajar debus, bahkan tambah anak-anak itu udah pernah diajarin semua, jadi udah tingkatnya udah tinggi lah. Punya anak didik berapa Kang? Ya alhamdulillah saya sendiri di sini punya anak didik sekitar 100. Oh 100. Itu dari lingkungan Priuk aja atau dari lingkungan Priuk? Oh dari lingkungan Priuk aja. Oh ada 100 ya Kang? Karena kalau pernah sih ada tawaran untuk artinya untuk ngajar ke luar dari kampung Priuk, cuman ya karena waktu nggak bisa. Ada kegiatan kerja juga. Ada pesan mungkin buat para generasi penerus, khususnya mereka yang memang ingin menggeluti bidang debus Kang? Ya, pesan saya untuk generasi-generasi yang muda-muda, jangan malu-malu untuk belajar
atau untuk menggulati seni budaya debus atau pencak silat. Karena selama ini kebanyakan kalau untuk belajar silat atau debus itu anak-anak sekarang ini khususnya ini kadang pada males sih. Itu makanya saran saya terus lestarikan budaya seni budaya debus Banten ini. Siap Kang, terakhir pengen tampil di mana lagi nih Kang? Kira-kira Kang harapan kepinginnya Kang Basri ini, apakah pengen tampil di hadapan presiden atau apa Kang? Betul. Rencana itu pengen Cita-citanya dia ya. ada presiden. Mau waktu itu pernah ada undangan, waktu itu cuma gagal nggak jadi. Makanya harapan sih pengen sih. Oke. Artinya pengen langsung presiden. Karena pengen ke luar negeri juga, ke Malaysia, ke Singapura. Siap, itu harapan terbesar Kang ya. Ya.